Hai guys, ketemu lagi di channel aku Rara DS Official. Hari ini aku mau membahas seputar YouTube ya. Soalnya banyak banget yang tanya ke aku, karena aku kan YouTubers pemula ya. Orang tuh banyak banget tanya apa sih syarat monetes dari pihak YouTube itu. Lah, seperti ini loh guys. Pertanyaan yang banyak banget ditanyakan ke aku itu, guys, apakah kalau dalam 12 bulan jam tayang kita nggak nyampe 4.000, apakah kita harus mulai dari awal lagi? Dan seperti ini, Kak, gimana kalau di dalam 12 bulan terakhir kita nggak dapat 1.000 subscribers? Apakah channel kita akan dihapus atau dinonaktifkan oleh pihak YouTube? Ya pokoknya kira-kira begitu, dan masih banyak lagi pertanyaan yang mirip seperti itu. Ya pada intinya mereka gagal paham membaca maksud dari 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Maka dari itu aku ingin sedikit memberi penjelasan soal itu ya guys. Nah, di zaman sekarang kan banyak sekali nih pencari uang kilat di internet. Salah satunya di YouTube. Maka dari itu, zaman sekarang banyak banget orang yang berlomba-lomba membuat channel YouTube yang tujuannya tidak lain adalah menghasilkan uang loh, guys. Kalau dulu orang hanya iseng atau sekedar hobi bikin video upload ke YouTube dan menganggap uang hanyalah bonus, tapi tidak untuk sekarang. Banyaknya iming-iming uang dan kesuksesan di YouTube membuat cara berpikir orang-orang tuh menjadi sedikit berbeda, guys. Kalau di zaman dahulu kan orang mikirnya hobi dulu, uang mah cuma bonus. Dan di zaman seperti ini mikirnya tuh uang, tapi bingung bikin konten apa ya aku ya. Kayak aku nih contohnya. Dan saking pinginnya orang-orang jadi orang sukses yang kilat di YouTube itu, dari yang masih bocah sampai bapak-bapak pun, nenek-nenek, kakek-kakek pun itu berlomba-lomba banget loh guys buat konten yang menarik untuk diupload di YouTube. Banyak yang berhasil dan banyak juga yang menyerah di tengah jalan. Banyak orang yang ingin terjun ke dunia per-YouTubean. Maka banyak juga orang-orang awam yang pikirannya hanya money, uang, cuan. Saking awamnya sampai banyak pertanyaan di pikiranku atau di pikirannya orang-orang itu, di pikiran YouTubers Indonesia ataupun Facebook YouTubers Indonesia ya, maksudnya yang bunyinya seperti ini. Kak, gimana sih caranya bikin channel YouTube? Kak, gimana caranya dapat uang dari YouTube? Terus ada lagi yang bilang, Kak, apa sih maksud 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir? Nah, ketahuan awam banget kan, tapi melek banget soal duit. Saya sebenarnya juga masih pemula, tapi setidaknya saya sedikit memahamilah jawaban dari pertanyaan di atas. Maka dari itu, saya di sini mau bahas tentang pertanyaan apa sih itu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Oke, langsung aja. Maksud dari 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir itu seperti ini, guys. Masa iya kalian nggak paham? Oke lah, kalau memang masih bingung saya jelaskan. Itu maksudnya kalian suruh ngumpulin subscribers sampai 1.000 itu saja. Gimana, jelas kan? Pasti jelas dong. Untuk subscriber kita tidak dibatasi ya waktu 12 bulan seperti halnya jam tayang. Tapi ingat, jangan saling subscribe ya, atau kata lain dari sub for sub. No, tidak boleh, big no, karena itu hanya akan dianggap spam oleh YouTube yang nantinya bakal dihapus permanen oleh pihak YouTube pada masa peninjauan nanti berdasarkan pengalaman yang sudah pengalaman. Yang kedua, tentang 4.000 jam tayang. Nah, ini yang dianggap orang-orang gagal paham nih. Ada yang mengira itu adalah menit, padahal sudah jelas ada tulisan 4.000 jam.
atau 240.000 menit. Dan ada juga yang mengira kalau tidak dapat 4.000 jam dalam 12 bulan maka harus memulai lagi dari nol. Nah lu tambah bingung kan, pusing deh Eke. Jadi yang dimaksud 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir itu ya seperti 1 tahun terakhir kita yang bakal dihitung jam tayangnya. Misalnya channel kita usianya sudah 18 bulan atau 1,5 tahun, dan misalnya setiap bulannya kita dapat 10.000 menit penayangan, maka selama 18 bulan kita dapat 180.000 dong. Tapi yang bakal dihitung hanyalah 12 bulan terakhir, 120.000 itu guys, tidak semuanya, dan seterusnya. Jadi tidak perlu memulai dari nol lagi, apalagi channel kita dinonaktifkan, soalnya masih ada yang mengira seperti itu. Aduh, jangan awam deh guys. Sekarang sudah paham kan? Jadi intinya jam tayang kita hanya diambil selama 1 tahun terakhir dan untuk subscriber tidak akan dikurangi sama sekali kecuali ada yang unsubscribe atau kalian melakukan sub for sub, karena itu akan dianggap sampah oleh tim YouTube. Dan kemudian dan kemungkinan lain subscriber kalian akan berkurang adalah karena dihapusnya akun-akun tersebut karena sudah dideteksi tidak aktif. Kenapa? Ya saya tidak tahu, karena saya hanya melihat berdasarkan pengalaman saya pribadi juga. Beberapa hari lalu channel saya juga kehilangan beberapa subscriber ya, dalam sehari tepat bersamaan banget channel saya kayak dihapus gitu loh guys, pokoknya subscribernya itu. Nah setelah saya ingat-ingat itu ternyata pasti ini gara-gara sub for sub yang dulu tuh awal-awal membangun channel, bahwa secara terang-terangan saling komen dengan ajakan saling subscribe, itu yang jelas dapat terdeteksi spam oleh YouTube. Jadi YouTube itu pinter loh guys, jangan dikibulin deh. Jadi jika kalian benar-benar ingin terjun di dunia YouTube, lebih baik fokus membuat video yang berkualitas dan original aja, dan patuhi kebijakan YouTube dengan baik. Jika memang channel Anda berkualitas, pasti akan mendatangkan penonton dan subscriber yang berkualitas juga, dan yang akan setia menunggu setiap unggahan video Anda pastinya. Mungkin itu aja sedikit obrolan aku hari ini, sedikit pengalaman dari aku juga. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan atau omongan aku yang kesana kesini ya nggak jelas. Jadi jika mau ditanyakan ya tulis aja di kolom komentar di bawah ini guys. Oke, aku pamit dulu undur diri. Bye.